Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmat-Nya yang sangat banyak kepada kita. Dua macam nikmat yang menurut Nabi manusia itu sering lalai untuk mensyukurinya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Syukur alhamdulillah Allah telah memberikan nikmat itu kepada kita dan sekaligus Allah menolong kita untuk bisa mensyukuri kedua nikmat itu dengan cara kita hadir ke masjid ini untuk sholat berjamaah dan mendengarkan kajian-kajian. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kesempatan kali ini saya akan membahas tentang jangan marah atau menahan marah. Di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, seorang laki-laki datang kepada Nabi dan berkata, "Wahai Nabi, berilah aku wasiat." Maka Nabi menjawab, "Engkau jangan marah." Orang itu mengulangi permintaannya, "Wahai Nabi, berilah aku wasiat." Nabi menjawab, "Engkau jangan marah." Laki-laki itu mengulang lagi perkataannya, "Wahai Nabi, berilah aku wasiat." Dan jawaban Nabi tetap, "Engkau jangan marah." Ibu Bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, sahabat yang meminta wasiat di hadis ini adalah Jariyah bin Qudamah radhiyallahu anhu. Ia meminta wasiat itu secara singkat, ya, ringkas, tapi padat. Mengapa? Karena seolah-olah Jariyah bin Qudamah ini menyadari betul bahwa dirinya itu kurang pandai di dalam ilmu. Dan Jariyah bin Qudamah ini menyadari bahwa dia bukanlah orang yang kuat melakukan amal ibadah yang banyak. Maka Nabi berwasiat kepadanya agar ia tidak marah. Permintaan itu diulang-ulang dan jawaban Nabi tetap sama. Kamu jangan marah. Ini menunjukkan, jadi Nabi ingin menunjukkan kepada kita bahwa marah adalah pokok dari berbagai kejahatan. Kejahatan apa saja itu bisa dimulai dengan marahnya seseorang. Dan menahan diri darinya adalah pokok segala kebaikan. Kita itu bisa menjadi seorang yang dermawan. Kita itu bisa menjadi orang yang suka menolong. Kita itu bisa menjadi orang yang suka datang ke majelis ilmu. Dan banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan apabila kita bisa menahan marah. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita renungkan bahwa karena marah yang tidak tertahan, seseorang bisa sulit untuk memaafkan orang lain. Bahkan kalau ada orang yang berbuat salah kepada kita, berbuat zalim kepada kita, kalau kita tidak bisa menahan marah itu, kita akan cenderung ingin balas dendam. Bahkan seseorang karena marah bisa memukul, bisa melemparkan barang-barang, bisa menyiksa orang lain, bisa menyakiti orang lain, bisa menuduh orang lain, memfitnah, mencaci maki,
berkata kotor. Bahkan seseorang itu kalau tidak bisa menahan marahnya, bisa sampai membunuh. Bahkan perceraian di dalam sebuah rumah tangga antara suami dan istri itu banyak dikarenakan keduanya itu tidak mampu menahan marah. Dan banyak lagi hal-hal negatif yang bisa dialami oleh seseorang apabila dia tidak mampu menahan marah. Sebaliknya, kalau kita bisa menahan marah, maka berbagai kebaikan akan bisa kita lakukan. Seperti yang saya sebutkan di depan tadi. Bahkan kalau kita bisa menahan marah, kita bisa masuk surga. Berdasarkan hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, dan Ibnu Majah dari Mu'ad bin Anas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menahan marah, padahal ia mampu melakukannya, pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk. Kemudian Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang ia sukai. Bidadari ini adalah istri dari seseorang yang masuk surga. Nah, kalau Allah menyuruh seseorang untuk memilih bidadari yang ia sukai, itu berarti orang itu pasti masuk surga. Sebagai pahala dari apa orang yang seperti itu? Adalah orang yang bisa menahan marah. Padahal ia mampu melakukannya. Yang dimaksud menahan marah, padahal ia mampu melakukannya itu misalnya seorang tua, ayah, atau ibu kepada anaknya. Kalau anaknya berbuat salah, seharusnya orang tua, ayah, dan ibunya bisa memarahinya. Tapi mereka tahan rasa marahnya kepada anaknya itu karena apa? Mengharapkan surganya Allah. Itu maksud dari apa? Menahan marah padahal ia mampu. Seorang bos, apabila anak buahnya berbuat salah, seharusnya dia bisa untuk meluapkan marahnya. Karena pada bawahan tidak ada rasa takut sama sekali. Tapi karena bos itu ingin masuk surga, dia tahan marahnya. Dia tidak marahi anak buah yang berbuat salah itu, dia panggil anak buahnya, lalu dia beritahu, di sini kamu salah, di situ kamu salah, tanpa marah sedikit pun, hanya menunjukkan kesalahannya, maka bos tadi itu akan masuk surga. Dan yang kedua, bawahannya akan hormat kepadanya. Bawahannya akan paham akan kesalahannya. Sehingga bawahannya akan dengan penuh kesadaran tidak akan mengulangi kesalahannya. Juga seseorang yang punya asisten rumah tangga. Kalau asisten rumah tangga itu berbuat salah, seharusnya orang yang punya asisten rumah tangga itu bisa memarahi asistennya. Tapi karena dia tahan marahnya, dia tahan karena taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka orang itu akan masuk surga. Menurut hadis ini. Karena hadis ini yang berkata itu adalah Nabi, Nabi itu tidak pernah berbohong, maka kita harus yakin bahwa orang yang bisa menahan marah, padahal ia mampu melakukannya, dia akan masuk surga. Yang kedua, di hadis yang kedua tentang ini, hadis riwayat Tabrani, nomor 2374 dari Abu Darda radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taghdab walakal jannah. Jangan kamu marah, maka kamu akan masuk surga. Ini lebih ringkas kalimatnya. Jangan kamu marah, maka kamu akan masuk surga. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ternyata
orang yang mampu menahan marah itu luar biasa, ya. Luar biasa. Apakah mudah menahan marah itu? Tentu sangat sulit, ya, sangat sulit. Yang kedua, kalau kita bisa menahan marah, maka dia dicintai oleh Allah. Di Al-Quran surat ketiga ayat 134 ini merupakan ciri-ciri orang yang bertakwa. Orang yang puasa Ramadannya itu sukses, itu menjadi orang yang bertakwa. Ciri-cirinya adalah ini. Di Quran surat 3 ayat 134 ini, saya baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menahan marahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang yang berbuat kebajikan. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang bisa menahan marah dan memaafkan kesalahan orang. Orang yang bertakwa itu nantinya akan diberi jalan keluar oleh Allah atas persoalan-persoalannya, dan Allah akan memberi jalan keluar, akan memberi rezeki dari tempat-tempat yang tidak terduga. Di samping itu, orang yang bertakwa itu dengan salah satu ciri-ciri bisa menahan marah ini dan memaafkan kesalahan orang, Allah sangat mencintai orang itu. Yang ketiga, kalau kita bisa menahan marah, maka oleh Nabi disebut sebagai pahlawan. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Laisas syadid bisur'ati, innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadabi." Tidak disebut pahlawan, tidak disebut pemberani, tidak disebut orang yang kuat, orang yang mudah mengalahkan lawan. Tapi yang disebut pahlawan, yang disebut orang kuat, yang disebut pemberani itu adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Jadi kita itu bukannya tidak punya marah. Kalau kita melihat sesuatu yang tidak enak menurut kita, tentu naluri kita akan marah. Tapi kita mampu untuk menahan marah itu. Manusia pasti punya rasa marah. Kalau dirinya diganggu orang lain, barangkali dia marah, itu manusiawi. Tapi menjadi tidak baik kalau kita meluapkannya. Yang baik menurut Allah dan Rasul-Nya adalah kita tahan marah itu. Kita tahan marah itu. Sehingga kita berhak untuk masuk surga. Yang kedua, kita berhak untuk dicintai oleh Allah. Dan yang ketiga, kita berhak untuk disebut sebagai pahlawan, disebut pemberani, disebut orang yang kuat oleh Nabi. Maka Ibu Bapak, mari kita berusaha agar kita bisa menahan marah kita. Bagaimana cara menahan marah itu? Insya Allah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sekarang ini. Jika ada yang baik dan benar, itu semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa menahan marah. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.